Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung saya dengan memencet tombol subscribe, mendukung channel ini, dan saat ini kita bertemu kembali di dalam program Be Like Christ. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menekan tombol subscribe, saya mengundang untuk ayo tekan tombol subscribe dan tekan gambar loncengnya, aktifkan supaya bisa menerima semua notifikasi dari CPS Television. Jangan sampai sebatas itu. Kalau memang ini memberkati, bisa memberikan tanda like, bisa memberikan komen, bisa juga share supaya memberkati setiap kita. Di channel ini kita akan membahas bagaimana mengambil insight-insight dari setiap kehidupan yang kita alami sehari-hari, supaya kita dapat terus bertumbuh, berubah menjadi seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita mendengar ada orang yang mungkin disakiti dalam kehidupannya. Dia dilukai, baik oleh pasangannya, baik orang tuanya, mungkin dari pacarnya, atau atasannya di kantor. Dia mungkin ditindas, bahkan juga mungkin di dalam pelayanan. Dia mungkin disingkirkan, tidak dianggap, tidak diperdulikan, merasa dibeda-bedakan. Dia mungkin merasa sakit hati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sering kita menerima kebenaran, ampuni, lepaskan pengampunan. Dan tidak sedikit, banyak yang berkata, saya sudah mengampuni, tetapi saya tidak bisa melupakan itu. Nah, ini dia. Dia memang tidak perlu melupakannya, tetapi dia tidak perlu terganggu dengan semua itu. Harusnya dia belajar mengampuni. Ketika kita tidak dapat mengampuni, harus kita ketahui. Kalau kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hati-hati. Bisa saja pengampunan yang diberikan kepada kita oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus itu dibatalkan. Kok bisa? Seperti di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, kalau kita mau menerima pengampunan, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sering sekali kita tidak mau mengampuni, kita tidak rela, kita tidak terima karena orang itu sudah menyakiti kita, sudah melukai kita, mungkin menipu kita, bohongin kita, menikung kita atau menusuk dari belakang. Kita harus dapat belajar untuk mengampuni dan melupakannya. Jangan sampai kita tidak mengampuni. Loh, tapi kan Tuhan sudah memberikan pengampunan dan kita sudah diampuni. Benar, Tuhan Yesus menebus kita, menyucikan kita. Tapi harus sadari, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan juga ada kisah di dalam Alkitab bagaimana seorang yang punya hutang, hutangnya dianggap lunas, dibebaskan dari hutangnya yang banyak. Ketika dia keluar dan temannya yang berhutang yang tidak begitu banyak seperti hutangnya dia. Hanya sedikit hutangnya, tidak besar seperti hutang dia. Tetapi dia menagihnya, dia memaksanya, dia bahkan tidak memberikan pengampunan sedikit. Pada akhirnya apa? Justru pengampunan yang diterima dibatalkan dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu. Apa sih sekarang ruginya kalau kita mengampuni? Sekarang apa sih untungnya kalau kita tidak mengampuni? Ingat loh, hidup kita terbatas dan kita pasti akan mengalami kematian. Dan kita akan diadili di hadapan pengadilan tahta Tuhan. Mungkin kita punya uang banyak. Kita mungkin punya kekuasaan, punya kekuatan. Tapi jangan kita semena-mena. Kita harus belajar sekarang bagaimana hidup menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Seperti apa? Kita harus belajar seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, dia disiksa,
dia diadili, dia ditinju, dia diludahi. Dia bahkan berkata, Bapa ampunilah mereka. Dapatkah kita berkata seperti itu? Oh bisa, iya cuma berkata doang. Tetapi adakah sikap hati kita benar-benar mengampuni? Kalau kita mau menyenangkan Bapa di surga, maka kita harus dapat mengampuni. Seperti yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus juga mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Ini perjuangan Bapak Ibu. Tidak sedikit di antara kita sulit. Bahkan kita selalu mengingatkan, membangkit-bangkitkan, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain kepada kita. Oh dia mah dulu begitu, tukang bohong. Kita nggak akan percaya lagi dia tukang bohong, tukang tipu. Padahal bisa saja orang yang tukang bohong itu sudah berubah hidupnya. Bisa saja dia sudah berubah, tidak lagi lakukan seperti itu. Tetapi kita yang sering sekali membangkit-bangkitkan, mengungkit-ungkit, mengingatkan kembali, oh orang itu ternyata tukang bohong. Coba, kalau ini yang terjadi, ternyata orang itu sudah berubah dan kita yang membangkit-bangkitkan, kita mengungkit-ungkit kembali. Apa untungnya buat kita? Yang ada kita sebenarnya rugi. Kenapa? Karena kita melakukan kesalahan di hadapan Bapa. Kita melakukan kesalahan tidak menyenangkan hati Bapa. Karena kita berkata yang tidak benar. Tidak sedikit orang berkata, tapi kan orang yang berubah kelihatan dari cara hidupnya. Ya, tapi orang yang mengalami perubahan, yang tahu dia berubah atau tidak, pertama adalah dirinya sendiri. Ketika dia mengalami perubahan, dia berjuang untuk berubah. Sadar tidak, kalau kita sering sekali mengungkit-ungkit orang lain yang bersalah kepada kita, sebenarnya kita sedang menggenapi pekerjaan iblis. Karena iblis tidak suka orang lain berubah. Iblis tidak suka orang lain itu mengalami pembaharuan di dalam karakter. Jadi kalau kita punya teman, dia mungkin dulu bersalah pada kita, dia mungkin berbohong. Lalu sekarang kita mengungkit-ungkit, lu kan tukang bohong, kamu kan dulu penipu, begini segala macam. Padahal dia sudah berubah, dia sudah berjuang berubah. Apa yang kita perkatakan sebenarnya kita sedang menggenapi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh iblis. Coba renungkan, kita akhirnya salah kan? Kita akhirnya menjadi orang yang berdosa, yang tidak tepat di hadapan Bapa. Padahal seharusnya yang Bapak inginkan, ketika mungkin teman kita, dia mungkin dulu penipu, atau dia mungkin belum berubah sekalipun saat ini, kita berjuang, kita mendukung, kita menolong, supaya teman kita ini mengalami perubahan. Tapi tidak sedikit justru orang Kristen melakukannya terbalik. Dia mengingat-ingat kesalahannya, dia membangkit-bangkitkan, dia menyudutkan. Nah, bagaimana sekarang sikap orang yang merasa disudutkan? Nanti di sesi berikutnya, saya akan ungkapkan bagaimana seharusnya kita bisa bertahan di dalam penghinaan yang dibangkit-bangkitkan. Mungkin kita dulu bersalah, ya kita minta ampun, kita bersalah, benar. Tapi justru saat ini, kalau kita yang tidak bersalah, kita jangan menyudutkan orang lain. Lakukanlah seperti apa yang Bapak inginkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan mengharapkan kita mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Karena Bapa di surga menginginkan jelas seperti dalam yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah orang yang bersalah itu. Jadi jangan sampai kita hanya menuntut ampuni kami ya Bapa, tetapi kami tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Bapa menginginkan dan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia, yang menyesat-nyesatkan dia, yang mengata-ngatai dia, yang meninju, meludahi, bahkan menikam dia, menombak perutnya dan menyalibkannya di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekaranglah waktunya. Ayo, periksa hidup kita, adakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau tidak. Jangan sampai justru kita tidak memperoleh pengampunan dari yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.